إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu sangat banyak, kita harus mempelajarinya. Begitu pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita juga harus pelajari. Sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu perintah Allah, dia laksanakan. Ketika dia mengetahui larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Pada hari ini saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ada puluhan hadis atau belasan hadis yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, mari kita belajar Al-Quran, baik dari segi membacanya, begitu pula kandungan isinya, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu riwayat, dan yang berhubungan dengan Al-Quran, maka kita pelajari. Setelah kita mempelajarinya, maka ajarkan kepada yang lain. Maka silsilah Qur'aniyah yang seperti ini terus akan bersambung sampai hari kiamat nanti, sampai ditiupkan, dicabut nyawa seluruh orang-orang yang beriman. Kemudian hadis yang kedua, ayyul ikhwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya kepada orang lain. Ini menjadi standar sikap seorang muslim kepada yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW katakan ini, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Nabi SAW, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu. Sebaik-baik kalian ketika di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, idza faquhu, jika dia itu faqih, jika dia itu berilmu. Ini juga menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, orang yang faqih terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah faqihkan dia, pahamkan agama kepadanya, maka barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kemudian selanjutnya, ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, fa inna min khairikum ahsanakum qadaan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik
dalam membayar hutang. Orang yang paling baik dalam membayar hutang. Tidak perlu ditagih, sudah membayarnya. Ketika memiliki kelapangan, walaupun belum sampai ajalnya, menyegerakan pembayaran hutang. Begitu pula, tanpa ada syarat, hutang itu boleh ditambahkan dengan nominal atau barang yang lain. Asal tidak ada syarat. Kalau ada syarat maka jatuh kepada riba. Begitu pula tidak ada kebiasaan di masyarakat bahwa ketika meminjam uang harus ditambah dengan kelebihan. Apabila demikian ayyuhal ikhwan, itu juga terjatuh ke dalam riba. Jadi kalau misalkan kita membayar hutang, maka bayarlah dengan baik. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istriku daripada kalian. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan atau mendengar suara pada malam hari ada orang yang memukul istrinya. Mahada, apa ini? Maka kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah mengizinkan memukul wanita ya Rasulullah. Maksudnya tanpa berbekas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Oleh karena itu ya ikhwan, Nabi tidak ada kita dapatkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul istrinya, apalagi memukuli istrinya. Tidak ada kita dapatkan. Ya, yang ada adalah teguran. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang ingin menjadi manusia yang terbaik adalah maka kita jadi manusia yang paling baik kepada istri kita, begitu pula kepada anak-anak kita. Jika sudah baik di dalam rumah, maka insya Allah di luar rumah itu lebih baik lagi. Jika di dalam rumah seorang suami itu sangat baik kepada anak dan istrinya, maka di luar rumah dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man at'ama at-ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan makanan wa raddas salam, dan juga menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makanan dan menjawab salam. Ini berarti memiliki perhatian kepada orang yang lain, kepada orang lain meskipun mereka tidak meminta, maka kita datang duluan untuk membantu. Kemudian saudara-saudara sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak ditakutkan dari keburukannya. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasakan aman dari keburukannya. Inilah ya ikhwan, orang yang terbaik dan orang yang tidak baik. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di dalam riwayat lain, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah standar prestasi seorang muslim. Standar prestasi seorang muslim adalah bermanfaat untuk orang lain. Semakin dia memberikan manfaat yang sangat besar kepada orang lain, maka semakin tinggi juga prestasinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati-hati ayyuhal ikhwan, menjadi setan. Siapa itu setan? Setan itu, setan manusia adalah orang yang apabila melihat saudara-saudaranya telah memberikan manfaat, maka dia menjadi penghalang-penghalang kebaikan, baik dengan lisan atau dengan cara, bahkan kalau bahasa Jawa menggembosi, seperti itu ya. Sudah baik, sudah berjalan dengan baik, temannya ingin melakukan kebaikan, tapi dia menggembosi di belakang,
Maka ini dikatakan hati-hati, setan itu banyak rupa. Setan itu banyak rupanya. Kalau ada yang bermanfaat untuk orang lain, bersyukurlah ada orang yang bermanfaat untuk orang lain, mengurusi urusan orang lain. Masalah niat itu jangan kita hukumi hati-hati manusia. Kita tidak tahu niat-niat manusia. Apakah dia ikhlas karena Allah ataukah tidak? Kita tidak bertanggung jawab untuk itu. Belah dadanya jika engkau ingin mengetahuinya. Oleh karena itu, ya ikhwan, bersyukurlah apabila ada orang yang berusaha untuk bermanfaat kepada orang lain. Kita tidak disuruh untuk menghukumi niat-niat mereka. Kemudian saudara-saudara sekalian, kata Nabi SAW, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Sebaik-baik hamba Allah adalah yang mereka ketika mereka dilihat Allah diingat. Sebaik-baik hamba Allah adalah yang jika mereka dilihat Allah diingat. Kita mendapatkan wajah-wajah para masyayikh yang taat misalkan, atau para ustadz yang senantiasa dalam akhlaknya dan amalannya. Begitu pula bagaimana beliau dalam ketaatannya. Maka kita mendapatkan begitu pula orang-orang yang soleh yang mengamalkan ilmunya. Ketika kita melihat dia, maka kita teringatkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Temanilah orang-orang yang seperti ini, selalulah bersamanya. Saudara-saudara sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallah khairukum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sebaik-baik kalian kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallah khairukum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya, kepada sahabat dan kepada tetangga. Ini menunjukkan ya bagaimana kita harus rela berkorban untuk memberikan kebaikan kepada sahabat kita, kepada tetangga kita, bukan untuk mengharapkan budi, balas budi, tidak. Biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Tetapi kita berusaha menjadi orang yang terbaik dengan berbuat baik kepada sahabat kita, berbuat baik kepada tetangga kita. Dan janganlah jadi benalu yang menyusahkan orang lain, mengambil kesempatan dari orang lain. Kecuali kita benar-benar orang yang disaksikan sebagai orang yang susah, maka baru boleh kita meminta-minta dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mengenai imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Oleh karena itu, ya ikhwan, menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Khairul asma'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nama Abdullah wa Abdurrahman adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini juga bagi yang ingin mengambil keberkahan dengan nama, maka ambillah keberkahan dengan nama Abd, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Latif, Abdul Hamid dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul amali an tufariqad dunya walisanuka ratbun min dzikrillah. Sebaik-baik amalan adalah engkau berpisah dengan dunia, walisanuka ratbun min dzikrillah, dan lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Kita biasakan ayyuhal ikhwan, saat-saat kita tidak ada kegiatan atau saat beraktivitas, selalu kita menyebut nama
Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi kebiasaan kita dan ini menjadi akhir hayat kita. Kemudian saudara-saudara sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murid-murid para sahabat, kemudian generasi setelahnya yaitu generasi muridnya, murid para sahabat, yaitu disebut dengan tabi'in, kemudian tabi'ud tabi'in. Sudah sepantasnya kita mencontoh mereka ayyuhal ikhwan, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in, para salaf as-salih, orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kalian adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan, yang namanya wara' adalah meninggalkan hal-hal yang bisa berbahaya untuk akhirat. Meninggalkan hal-hal yang berbahaya untuk akhirat, begitu pula meninggalkan hal-hal yang berpotensi bahaya untuk akhirat. Terutama ayyuhal ikhwan, masalah harta. Masalah harta harus kita benar-benar jaga. Keberkahan harta kita akan ditampakkan pada keseharian kita, pada anak dan istri kita, begitu pula pada ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, kemudian menutup khutbah ini saya bacakan sebuah hadis tentang umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, adalah yang paling panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, adalah yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, dan buruk amalannya. Oleh karena itu ya ikhwan, berdoa agar dipanjangkan umur saja itu bukan doa yang baik. Doa yang baik itu adalah doa agar dipanjangkan umur disertai dengan baiknya amalan. Disertai dengan baiknya amalan. Itu baru bagus. Itu baru baik. Tapi kalau misalkan berdoa atau mendoakan orang lain mudah-mudahan panjang umur, bisa jadi dia panjang umurnya dalam keadaan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalika. Ini juga menjadi nasihat untuk kita, terutama untuk bapak-bapak yang sudah di atas 40, 50, 60, maka kita katakan jadilah teladan yang baik untuk yang lebih yang muda-muda ini. Begitu pula berikanlah nasihat yang baik, karena nasihat itu tidak harus menjadi seorang ustadz baru memberikan nasihat, tetapi apabila kita mendapatkan kita mendapatkan sesuatu yang salah atau dosa pada saudara kita, maka segera kita nasihati empat mata. Ya, segera kita nasihati empat mata. Inilah cara menasihati yang baik. Barakallahu fikum jami'an. Dan akhirnya mari kita ingatkan agar selalu berselawat di hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berselawat juga dan juga para malaikat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan doakanlah keselamatan untuknya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.